Ya. Yang baik. Nah, jadi nama usaha yang sedang dijalankan ini apa? Kalau nama usaha konveksi. Konversi namanya CV. CV perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, usaha ini tuh sudah berapa lama sih berdirinya? Kalau usaha konveksi ini pengadaan barang ini jadi sudah tahun 2002. Lama juga ya? Ya tahu lah, cukup lama. Nah, di sini tuh jumlah karyawannya tuh ada berapa sih, Pak? Kita kerja karyawan tetap itu karena di sini kasih penipu yang bekerja malam. Kadang dia kami tergantung order yang dia terima. Tapi saat ini untuk yang di konveksi ini jadi kurang sekian. Nah, rata-rata omsetnya setiap per tahun dia berapa, Pak? Kalau omset per tahun rata-rata itu di atas 2,5 miliar per tahun order yang kita terima setahun. Nah, produknya itu apa saja yang ditawari? Ya kita hanya produk jasa konveksi. Jasa konveksi yang produksi tergantung dari order. Modalnya apa, barangnya apa, itu tergantung dari pesanan dari vendor apa dari user-user yang lain. Target konsumennya itu berarti kemana? Target kita konsumen ya yang berkaitan dengan pertama mahasiswa yang kedua sekolah-sekolah. Baik ini Nah, jadi usaha ini tuh memiliki visi misi pastinya dong, Pak. Nah, visi misinya apa aja? ya kita berharap usaha ini semakin hari semakin berkembang. Itu harapan, kemudian usaha turun tinggal mengembangkan nanti penerus berikutnya. Nah, di usaha ini tuh memiliki sistem pembukuan nggak Pak? Kalau misalnya mempunyai sistem pembukuan ini melalui manual atau digital? Jadi sebenarnya kalau setiap perusahaan itu pasti ada neraca pembukuan, lalu uang masuk dan keluar, kemudian barang masuk dan keluar, kemudian semua pengiriman barang itu harus ada surat jalan, pasti ada semua perusahaan. Cuman kadang-kadang semua tercatat itu kita serahkan kepada kami. Transaksi ini tuh dicatatnya sama adminnya, jadi Ya, adminnya adminnya atau ya, mencatat. penjualan. Oh, kontrak, mama kita ada kontrak nih, kontrak kerja dari mana, berapa nilainya, itu semua. Jadi pembelian bahan baku itu pasti disimpan gitu ya, transaksinya, setiap transaksi. Ya, kadang kita pembelian bahan baku itu ya ada yang kita simpan, begitu udah lama kita buang. Oke, awalnya disimpan dulu ya. Simpan dulu, karena itu kita ada. Karena gimana kita mengetahui pengeluaran kan, termasuk gaji karyawan kita semuanya kan tidak transfer ya. Nah, kita sudah mengurangi transaksi dengan karyawan itu tunai. Ya, kita mudah untuk menunjukkan. Jadi selama usaha di sini nih, apa aja pengeluaran yang paling besar nih dalam operasionalisasi pengeluarannya? Ya jelas bahan baku. Bahan bakunya. Bahan baku. Bahan bakunya yang paling besar. Kasih ya Pak. Oke. Oke nih Om, kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Om ini punya aset nggak sih untuk menjalankan usaha ini gitu? Asetnya itu kayak peralatan, mesin. Ya. Kalau sebuah usaha konveksi itu kan harus punya minimal kita punya mesin jahit. Kalau mesin jahit mesin jahit, ada namanya mesin keras, ada namanya mesin cutting, mesin potong, ada namanya mesin lebak kancing, ada mesin masak kancing, ada overdeck apabila kita membutuhkan penjahitan khusus ya. Kemudian ada namanya mesin peralatan jahit latte. Kemudian kita juga punya peralatan namanya bersobak ya, bersobak, kemudian mesin DTM, kemudian ya bangunan. Kalau kendaraan yang benar-benar untuk konveksi ini ada nggak Om? Ada Mobil kijang, kijang berarti satu ya. biasa untuk besok batu bara.
digabung? Kalau Keuangan usaha ini kita jalankan satu keuangan. Oh berarti uang om pribadi itu digabung ke dalam situ berarti. Gabung, uang perusahaan ada di situ, Uang pribadi juga di situ. uang belanja sayur segala macam juga di situ. Nah kenapa sih om milih nggak dipisah aja gitu? Jadi kan Nggak mau ribet aja sih, Oh, kita nggak mau ribet aja tuh. Ini kita nyetak, padahal angka doang yang dicetak, padahal duitnya kadang nggak ada lagi. Ya. Uang satu wadah aja gitu. Kalau nyatat kita pakai dulu untuk bayar gaji anak perlu kita catat. Takutnya dia kan nggak dulu ini dia gaji berapa kasbon, mama ada yang bertahu. Jadi dari jumlah makanya baru kita rinci di situ dia kita catat. nah kan ini kan digabung berarti ya. Om itu pernah nggak misalnya kepake gitu uangnya melebihi misalnya buat beli barang pribadi gitu-gitu atau ngasih ke anak Rata-rata gitu? enggak. Berarti emang udah punya pemandangan kalau Ya, misalnya kita emang punya target planning untuk kebutuhan Sehari-hari. pribadi dan keluarga, budget sekian dan oh, sementara uang perusahaan ada sekian, jadi kita nggak pernah melebihi dari kebutuhan itu. Makanya sebuah kontrol. berarti nggak pernah punya kendala gitu om walaupun digabung. Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah. Paling kalau kendalanya semua uang tuh habis untuk modal usaha. Itu kendala, baru kita mencari pinjaman. Kan kayak kerjaan ini banyak nih. Nah kita pekerjaan itu kan belum tentu begitu serahkan barang orang membayar, ya kan? Dua minggu, kadang sebulan, ada juga lebih dari itu. Nah untuk menjalankan operasional kembali, kalau ada pekerjaan dan kebutuhan, kita cari bantuan gitu. Polanya seperti itu. Nah, punya kendala nggak sih om karena kayak pencatatannya itu digabung jadi nggak tahu gitu laba atau rugi gitu usaha om ini? Nah, jadi kalau laba, kita akan tahu nih Ya. berapa sisa. Oh dari udah Di semua ada kehidupan pribadi. sehari berapa sisa. Jadi baru kita berikan ke aset. Entah itu kendaraan mobil, entah itu rumah, entah itu tanah, ya kan? Nah itu tanda labanya. Berarti om tahu nggak omsetnya per bulannya itu berapa laba atau ruginya? Ya kalau ininya, katakanlah umpama kebutuhan rumah tangga sebulan 15 juta, ya kan? Nah berarti kita penghasilan lebih dari itu. Berarti kira-kira kalau misalnya laba atau rugi per bulannya itu berapa om? Dari konveksi ini? Ya sekitar 20 juta berarti itu udah bersih ya om? bersih di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Jadi semuanya akumulasi. Iya akumulasi. Akhir tahun, ya tahun. Oh, untuk lebih jelasnya berarti dihitungnya akhir tahun. Tapi kalau misalnya per bulan tuh perkiraan aja ya. Perkiraan aja. Nah, kesulitan yang paling sering dihadapi itu apa Om? Untuk nyatet itu. Kayak bisa modal. Jadi kalau pencatatannya gimana? Om? Apakah Enggak ada. kalau misalnya transaksinya kurang gitu enggak berarti ya? Nah, Om sendiri itu udah punya NPWP badan belum? Semuanya sudah. Dan Pribadi, pelaporan badan. pajaknya? Laporan pajaknya Iya, dilakukan rutin. rutin per bulan, per tahun. Nah, pajak apa aja Om yang dibayar? Kita PPN. PPN, PPH, Ya. Ini PPN berapa, PPH berapa? ya kalau PPN kan 11,5%. PPH 2%. Kira-kira tahu nggak nominalnya? Gitu dibayarinnya berapa? Gitu? Ya tergantung dari kontrak. Tergantung dari omsetnya. Ya omsetnya. Kalau omsetnya belum ya berarti karyaannya 1,5%. Berarti berbeda-beda ya tiap bulan. Tiap bulannya beda-beda. Nah, Om ini pakai tarif UMK final UMKM nggak yang 0,5%? Ya. Terus Om ini kenal nggak sih istilah e-billing, e-bupot, e-faktur atau DJP Ya, online? wajib gitu? lah. Oh, Wajib berarti tuh tahu e-faktur. ya? E-faktur itu kita wajib setiap barang pemerintah yang kita kerjakan itu kita wajib melalui e-faktur. Nilai berapapun. Berarti Perusahaan swasta, familiar. order dengan kita juga kita menggunakan e-faktur. Ya, semuanya kita keluarkan e-faktur. Kalau misalnya untuk melakukannya sendiri itu udah bisa atau gimana Om? Kalau melakukan jak dulunya ya, Oh, saya harus pakai admin. berarti kenal ya Om? Tapi kalau istilah-istilahnya Ya kenal, e-billing, e-faktur, terus apa namanya lagi,
ya macam-macam namanya sekarang koretak apa segala macam itu ya paham. Cuma Secara teori. ya paham. Nah, untuk pelaporan yang pajak itu Om itu dibantu sama staf konsultan pajak itu atau dilakuin sendiri? Pakai staff. Oh, pakai staff ya, adminnya. Tapi dari pribadi ya, bukan dari orang pajak berarti ya. Tapi dibimbing oleh orang pajak. Oh, Jadi setiap apa kena laporan kita laporkan. oh dilaporin baru, tapi pelaporannya sendiri. Ya. Itu admin yang melakukan. Makasih ya Om. Oke Om, sekarang kita lanjut ya. Om udah tahu belum sih Cortex yang terbaru dari DJP? Tahu praktek, ya kita pernah diundang oleh beberapa kali tentang penjelasan tentang praktek ini. Ya kita sudah ngikutin apa namanya bimbingan ya untuk menggunakan sistem yang digunakan pada DJP sekarang. Berarti udah pernah pakai juga ya? Ya, Terus ada nggak sih kendala yang digunakan? ada kendalanya dulu kita awal-awal kesulitan itu untuk masuk ke sistem kereta itu. Jadi karena kita ingin tahu, ingin paham, maka kita juga berulang kali kita belajar untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Ada nggak sih Om harapan untuk sistem digitalnya buat mempermudah UMKM gitu ke depannya? Ya harapannya pajaknya diturunin aja, jadi turun tinggi. Sementara kalau kita bandingkan penghasilan dari UMKM itu berapa sih? Kemudian perlu karena pajak itu cukup memberatkan. Kemudian sistem yang pajak juga kan mereka melakukan bulan terlambat kena denda. Nah ini denda ini harus dihilangin, jangan ada denda. Gitu. Nah, cukup bertahun aja kita coba melaporkan itu. Lalu denda bayar. Lapor pajak bulanan kita dikena denda. Contohnya. Oke, selanjutnya apa sih yang paling sulit nih menurut Om buat pengelolaan akuntansi kayak pembukuan atau laporan keuangannya? Kalau kesulitannya kalau orang yang memahami akuntansi ya nggak apa-apa, cuman orang ini kan nggak memahami akuntansi. Kendalanya di Karena situ. itu malas gitu. Terus apa sih tantangan terbesar Om dalam urusan pajak? Nah, yang tentang terbesar itu denda itu. Kalau kita terlambat kena denda, kemudian pernah pengalaman juga kita mengambil pekerjaan di beberapa perusahaan swasta nasional, kita nggak tahu pajaknya rupanya diserahkan ke kita, pajak kita yang mundur, lupa stop. Mulainya bukan tanggung di atas 30 juta, 60 juta itu pajak harus kita bayar. Nah, itu isu sebenarnya sampai hari ini belum tuntas. Nyicil utang pajak. Karena orang perusahaan itu nilainya kita pajak. Karena tidak tahu awalnya. Begitu belajar jawabannya rupanya benar. Pajak dikasih rakyat kita yang mengumpulkan. Kalau sekarang ini kan berubah. Kita hanya menyerahkan faktur. Ada pemberitahuan kalau pajak kita yang bayar. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya nih menurut Om nih sistem pembukuan apa yang bakalan memudahkan untuk pencatatan kayak aplikasi Excel atau buku manual aja yang lebih mempermudah? Kalau kita paham dengan apa komputer atau Excel aplikasi, tapi kayak orang ini kan mencatat sih, cuma kadang tidak terlalu bagus. Di buku manual. Kapan aja bisa. Jadi baik itu. Oke, selanjutnya dukungan. Ada dua cara. Ada disimpan di komputer, di data, ada disimpan di buku. Travel satunya, arsip satunya bisa Double pencatatan. ya. Selanjutnya apa nih Om yang menurut Om diperlukan buat meningkatkan kepatuhan untuk pajak? Apakah pelatihan atau bagaimana? Ya latihan juga bisa. Tetapi pajak itu kan orang kan sebenarnya orang itu kan barang dibuat kemudian dibuat jadi tidak pajak. Tapi itu sebenarnya tinggal kesadaran dari masing-masing. Kayak Om jual barang nih. Om jual barang
Ini kan dah Om hitung nih PPN PPH. Kita hitung dulu. Jadi kita hitung kalau PPN dari pihak lain itu kan PPN dia yang bayar, PPH kita hitung 1,5%. Maka harga 10.000 kita naikkan 11,5. Karena kita ada PPN PPH di sini. Kesadaran sebenarnya. Kalau pajak itu kesadaran. Nah, kan banyak orang karena sayang duitnya banyak dikeluarin ya, itu aja sebenarnya mangkir dari pajak. Oke? Next kita dari pengalaman Om menjalankan perusahaan ini, kira-kira pelajaran terpenting apa sih yang bisa disampaikan buat tentang pencatatan keuangan? Kalau apa ya? Ya memang harus dicatat semua bentuk sekecil apapun pengeluaran masuknya barang itu harus kita bukukan supaya punya perusahaan itu lebih maju penataan ke depan. Kan sewaktu-waktu kita juga ingin tahu tahun sekian saya omsetnya sekian berapa kalau begini. Jadi itu wajib perlu ya. Sangat perlu. Menurut Om nih, dan selama menjalani kegiatan usaha ini, apa hal yang penting untuk diperbaiki dalam pengelolaan keuangan? Ya manajemen. Biar terukur dan terarah. Perusahaan-perusahaan maju itu kan karena dia mampu mengelola manajemen keuangan berapa, omset berapa keluar, apa yang harus dilakukan. Ini perusahaan yang besar-besar itu. Kembali lagi ke SDM kita masing-masing. Selanjutnya, menurut Om nih, apakah pajak saat ini tuh udah adil dan mudah untuk perusahaan-perusahaan? Kalau bicara adil kayaknya masih tinggi. Persentase pajaknya masih tinggi. Ini kalau untuk keadilan masih jauh. Makanya ada pemerintah dari pemerintah dan yang menteri keuangan sekarang dia akan menggunakan nilai pajak. Menggunakan nilai pajak dari pemerintah. Karena itu terlalu membebani masyarakat. Apalagi UMKM, omset cuma sebulan berapa kita berpajak dengan hasilnya. Kadang-kadang kita untuk orang yang konsumen kita juga tahu sering pajak. Kita ke pertanyaan terakhir. Ada nggak sih Om saran buat pemerintah biar mempermudah kepatuhan pajak? Ya, saran ke pemerintah itu ya harus sering mensosialisasikan kepada pelaku-pelaku usaha. Karena tanpa disosialisasikan itu, jadi masyarakat pelaku UMKM dan pengusaha kadang-kadang mengabaikan. Jadi harus sosialisasi pajak. Harus ada pembinaan gitu untuk melakukan biar sadar pajak. Biar masyarakat ini sadar pajak. Itu. Oke. Terima kasih Om. Itu kayak. Baik, sekian hasil wawancara kami.